Baiklah, selamat malam. Nama saya Putu Radita Sintia Wardani, NIM 123190077 dari kelas pemrograman web B. Jadi di video kali ini saya akan mendemonstrasikan pembuatan website dengan PHP dan MySQL dan menggunakan database NWIN. Jadi pertama-tama saya menggunakan SAM. Jadi kita hidupkan dulu Apache dan MySQL-nya terlebih dahulu. Setelahnya saya akan menunjukkan database NWIN yang sudah saya masukkan. Kita ke localhost phpMyAdmin dan bisa dilihat di sini saya sudah memasukkan database NWIN-nya. Ini di sini ada apa-apa saja yang terdapat di dalam database-nya, yaitu ada kategori, customer, employees, order detail, order, product, shipper, dan supplier. Di program kali ini, saya akan menghubungkan antara tabel kategoris dan produk. Di mana bisa kita lihat di tabel kategoris ini mengandung kategori ID, kategori name, dan description. Sedangkan di produk sini mengandung produk ID, product name, supplier ID, kategori ID, quantity per unit, unit price, unit in stock, unit on order, order level, dan discontinued. Bisa kita lihat persamaan dari products dan kategori sini, keduanya sama-sama mempunyai kategori ID. Ini kategori, ada kategori ID-nya, dan produk ada kategori ID-nya. Selanjutnya, saya akan langsung loading menggunakan VS Code. Ini saya akan menyimpan filenya dengan nama index.php. Saya akan menyimpannya di sini. Oke, baiklah. Pertama-tama, yaitu kita mengoding PHP-nya terlebih dahulu. Pertama, dimulai dari pemberian username dan password. Jadi untuk username dan password-nya, kenapa saya menggunakan ini? Karena saya menggunakan SAM. Jadi username dan password-nya itu default. Jadi default dari username dan password SAM itu seperti ini. Kemudian inputkan database yang kita gunakan. Tadi nama database-nya yang saya gunakan adalah database NWIN. Kemudian untuk servernya itu menggunakan localhost. Baik, selanjutnya untuk mengoneksikan database-nya ini, kita menggunakan MySQL Connect dengan yang pertama-tama ditulis adalah server, username, password, dan lalu database-nya di variabelnya. Setelah ini, supaya lebih mudah, saya akan membuat variabel bernama link yang dihubungkan dengan MySQL Connect ini. Lalu
untuk untuk masuk ke database-nya ini, kita tuh membutuhkan sebuah query SQL. Jadi kita akan membuatnya. Pertama, saya akan membuat variabel dulu bernama SQL. Dan di variabel SQL ini, nanti di dalamnya akan memuat query dari database yang akan kita gunakan. Jadi, tadi saya sudah bilang bahwa tabel yang akan saya gunakan yaitu tabel kategoris dan produk. Jadi query-nya adalah select all from products inner join categories on products. Lalu kita akan menggunakan yang sama yang ada di antara kategoris dan produk. Jadi tadi di kategoris dan produk itu sama-sama mempunyai kategori ID. Jadi di sini saya akan menuliskan kategori ID. Di products.kategori ID sama dengan kategoris kategori ID. Dan selanjutnya untuk menghubungkan antara variabel link dan SQL ini supaya nanti datanya bisa diakses, kita harus membuat variabel baru dulu. Saya akan beri nama variabelnya data product. Nanti di variabel ini saya akan menghubungkan antara variabel link dan SQL ini dengan menggunakan mysql underscore query link SQL seperti ini. Oke, nanti datanya sudah bisa diakses. Dan untuk mengecek apakah datanya ini sudah bisa diakses atau belum, kita bisa dengan menggunakan perulangan atau menggunakan perulangan while. Selanjutnya untuk mengaksesnya, saya akan membuat variabel baru bernama row, mana nanti di variabel ini akan mengandung mysql underscore fetch score object. Seperti ini. Kemudian karena kita akan melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah data yang ada di database ini sudah bisa ditampilkan atau belum, kita akan menggunakan row product ID. Jadi nanti kita akan mencoba untuk menampilkan produk ID-nya dulu untuk uji coba. Kita save dulu. Kemudian di sini saya akan langsung masuk ke localhost. Tadi nama file saya adalah uts pempat. Nah, bisa dilihat di sini sudah tampil angka 1 sampai 77 yang menunjukkan bahwa query yang kita codingan PHP yang kita jalankan untuk menampilkan database NWIN sudah berhasil. Nah, karena seperti yang kita lihat di products ini tuh terdapat 77 produk ID. Kita lihat di sini.
Nah, kita lihat totalnya ada 77 produk ya. Baiklah. Selanjutnya, saya akan membuat tabel untuk menampilkannya supaya lebih rapi. Saya akan membuat tabelnya menggunakan HTML. Pertama-tama, saya akan membuat HTML-nya terlebih dahulu. Baiklah, selanjutnya untuk di head-nya ini saya akan memberikan title-nya yaitu list product. Kemudian di body-nya ini sama, untuk membuat tabelnya saya akan menggunakan tabel. Nah, di tabel ini pertama saya akan membuat table row-nya dulu. Saya akan menggunakan align center supaya nanti teksnya akan berada di tengah. Yang pertama, saya akan membuat 4 row tabel. Saya copy paste saja. Kemudian untuk namanya yang pertama saya akan gunakan nama produk ID. Yang kedua produk name. Yang ketiganya kategori. Dan yang keempat ini nanti akan menjadi detail produk. Lalu selanjutnya untuk menampilkan list produknya tadi, sehingga produknya ke-77 produknya bisa tampil itu, kita menggunakan while. Jadi di sini nanti kita membuat PHP-nya dulu. Lalu while yang ada di sini akan kita pindahkan ke bawah. Seperti ini. Kemudian saya akan membuat tabel row lagi. Jadi fungsi while ini nanti supaya programnya bisa menampilkan ke-77 data dari produk. Ini tadi kita lanjutkan, ini tabel row-nya yang baru. Saya akan membuat align-nya menjadi center lagi supaya nanti dia teks-teksnya atau data-datanya jadi ada di tengah. Kemudian untuk row yang pertama, nah kita akan membuat 4 row ya. Jadi ini akan saya copy paste saja dulu.
Baik, selanjutnya untuk row yang pertama yaitu menggunakan produk ID. Jadi nanti di sini akan kita masukkan ini produk ID yang ada di sini. Cut saja. Lalu yang di sini bisa kita hapus echo-nya karena tidak diperlukan lagi. Lalu yang kedua, kita akan menampilkan produk name. Ini yang ketiga ini kita akan menampilkan kategori name. Kategori name ini nanti diambil dari tabel kategoris. Lalu yang keempat ini untuk detail produk, saya akan membuat sebuah form dengan button yang nantinya data-data yang nantinya saat kita mengklik tombolnya itu atau buttonnya itu akan pindah ke halaman baru yang nantinya halaman baru itu akan menampilkan detail produk dari yang kita pilih. Jadi pertama yang akan menggunakan form. Untuk actionnya ini yaitu halaman yang akan kita pindahkan, maksudnya halaman yang nanti saat kita mengklik tombolnya ke halaman akan berpindah. Jadi di action ini kita memasukkan alamat dari halaman tersebut. Jadi rencananya nanti saya akan membuat file baru untuk menampilkan detailnya itu, yaitu file yang bernama detail.php yang akan kita buat. Kemudian untuk metode reformnya yaitu menggunakan post. Kemudian saya akan membuat input type-nya yaitu hidden supaya tidak terlihat nanti input type formnya. Lalu untuk value-nya, value atau nilai yang akan kita ambil dan transfer ke halaman selanjutnya, yaitu nilai dari produk ID-nya. Maka value-nya nanti kan row product ID seperti ini. Kemudian name atau nama dari inputnya ini adalah detail. Selanjutnya untuk tombolnya atau buttonnya saya menggunakan button dengan type submit. Nama buttonnya detail saja. Lalu kita tutup formnya. Baiklah, selanjutnya saya akan tampilkan dulu tampilannya. Ini kita hapus dulu. Maaf tadi ada kesalahan.
saya lupa untuk menambahkan tanda tutup ini. Harus kita tambahkan. Nanti tampilannya akan seperti ini. Untuk detailnya ini belum bisa diklik karena kita belum membuat file dari detail.php-nya. Supaya lebih bagus, kayaknya saya akan menambahkan header di sini. Align center. Nah, seperti yang bisa dilihat, ini tampilannya nih, header-nya, list produk, dan saya menggunakan align center sehingga teksnya ada di tengah. Lalu ini produk ID-nya, kita lihat ada 77 produk. Ini. Kemudian kita akan membuat halaman detail PHP-nya dulu. Halaman detail PHP-nya untuk coba-coba. Kita akan mencoba untuk menampilkan teks terlebih dahulu. Tuliskan ini halaman detail. Kalian lihat, saat kita pencet detail, sudah ya, sudah muncul tulisan ini halaman detail. Baiklah, berarti untuk ini kita akan menampilkan detail dari produk-produk yang kita pilih tadi. Jadi ini nanti produk-produknya, list dari produk-produknya. Jadi saat kita mengklik tombol detail ini, nanti detail dari produk ini akan ditampilkan. Jadi pertama-tama nanti produknya ini detailnya akan saya tampilkan dalam bentuk tabel. Jadi untuk tabelnya saya akan menggunakan HTML lagi. Kita buat HTML-nya terlebih dahulu. Tuh, title-nya. Saya mungkin akan nulis detail produk saja. Selanjutnya, sebelumnya di PHP-nya ini kita masukkan terlebih dahulu ini, yang username, root, dan lain-lainnya ini. Kita copy paste saja. Cepat. Lalu sebelumnya di SQL ini akan kita tambahkan lagi query-nya yaitu where produk. Jadi yang kita tambahkan seperti ini, di mana nanti saat kita form yang ada di sini, maksudnya saat tombol di sini kita klik, yang dikirimkan adalah produk ID-nya.
Jadi saat produk ID-nya dikirim ke detail PHP akan dibaca di sini, di SQL-nya ini. Ya. Nah, selanjutnya ini data produknya namanya akan kita ganti dulu jadi data produk. Lalu saya akan membuat variabel baru bernama row yang seperti tadi, menggunakan MySQL detail produk. Jadi untuk row-nya saya buat variabelnya di sini saja karena nanti variabel row-nya ini tidak akan digunakan untuk perulangan, jadi aman-aman saja jika kita letakkan di sini. Kemudian di body-nya saya akan membuat header dulu. Saya akan membuat header ini dengan nama detail produk. Lalu di sininya nanti saya akan memunculkan nama produknya. Jadi misalnya detail produk mau produk gitu. Untuk memunculkannya menggunakan PHP yaitu row produk ini. Kemudian saya akan membuat tabel. Untuk tabelnya ini terdiri dari kira-kira 5 baris atau bisa dibilang 5 data yang terdiri dari produk ID, kategori name, quantity per unit, dan unit in stock, dan unit price. Saya akan tunjukkan. Nanti yang akan ditampilkan di halaman detail yaitu produk ID ini. Lalu kategori name, mulai di sini, kategori name yang kita ambil dari tabel kategori. Kemudian quantity per unit ini, lalu unit in stock ini, dan unit price. Oke, kita lanjut. Pertama kita membuat tabel row-nya dulu. Karena akan membuat 5 baris, karena saya copy ini sebanyak 5. Kemudian saya akan buat ini nanti adalah produk ID. Lalu di sini akan menampilkan produk ID-nya dengan row produk ID. Selanjutnya kita copy paste saja. Selanjutnya
Oke, sudah kita copy paste, jumlahnya sudah 5. Kemudian yang kedua ini, kita akan tampilkan kategori name-nya di sini. Untuk kategori. Nah, di sini nanti adalah name. Selanjutnya yang ketiga yaitu quantity per unit. Sini akan menampilkan quantity per unit. Yang keempat itu menampilkan unit in stock. Menampilkan unit in stock. Dan yang terakhir atau yang kelima ini akan menampilkan harganya atau unit price. Sudah cocok ya dengan ini. Kemudian di bagian bawahnya saya akan membuat sebuah link ref yang nanti linknya ini akan mengarahkan ke index.php, yaitu ke sini, halaman ini, di mana nanti ini itu tulisannya itu kembali ke list pro. Jadi nanti saat di bawah detail produk ini akan ada tulisan link kembali ke list produk, dan saat diklik maka nanti halamannya akan berpindah lagi ke index.php atau ke halaman list produk. Nah, kita save dulu. Lalu saya akan coba klik yang produk ID yang pertama, yang chai. Saya klik detail. Ya, kita lihat langsung tampil ya detail produk chai. Tadi produk name yang kita pilih itu chai, maka di sini namanya ditampilkan itu chai. Lalu produk ID-nya ini, produk kategorinya, quantity per unit, unit in stock, dan price-nya. Kita lihat di sini quantity per unit 10 box kali 20 bags. Yang produk chai ini sesuai di database, kita lihat quantity per unitnya 10 box kali 20 bags. Berarti sesuai, dia unit in stock 39, stok 39 juga sudah sesuai, dan price-nya 18, price 18 juga sudah sesuai. Lalu saat saya mengklik ini kembali ke list produk, saat saya mengklik link ini kembali ke list produk ini, kita lihat halamannya kembali lagi ke index.php atau kembali lagi ke list produk tadi. Jumlahnya 77. Kemudian saya klik lagi nih, Chef Anton Cajun Seasoning. Kita lihat nama produknya akan tampil di sini, detail produk Chef Anton Cajun Seasoning. Lalu akan ditampilkan detail produknya di sini. Baik, selanjutnya supaya tampilannya lebih bagus, saya akan menggunakan Bootstrap. Saya akan menggunakan Bootstrap ini. Kita copy saja. Dan akan kita masukkan ke
ke sini, index.php dan detail.php. Selanjutnya, saya akan menggunakan tabel, tampilan tabel maksudnya, supaya lebih indah. Di sini kita cari tabelnya. Untuk yang halaman pertama, yang list produk, saya mungkin akan menggunakan tabel ini. Sebelumnya saya ke kelas tabel. Kelasnya tabel. Di sini. Selanjutnya ada table-nya, masukkan. Kita save dulu. Yang kita akan cek. Bisa kita lihat di sini tampilannya sudah berubah ya. Supaya lebih enak dilihat, saya akan menambahkan bordernya. Ini menggunakan border table ini. Menambahkan ini. Nah, kita lihat di sini sekarang di sisi sampingnya sudah ada bordernya. Lalu untuk buttonnya mungkin saya akan coba membuat buttonnya supaya terlihat seperti link. Maksud saya adalah yang seperti ini, yang udah kembali ke list produk ini. Nah, menggunakan button yang ini, yang link ini. Menggunakan kelas button link. Saya copy. Seperti ini saja. Ya, seperti ini saja. Kita save dulu. Kita cek lagi. Nah, ini. Bisa dilihat tombol button
detailnya sudah berubah ya. Jadi bentuknya seperti link begini. Tapi saat diklik tetap akan menampilkan produk atau detail, tetap akan menampilkan detail produknya. Selanjutnya mungkin saya akan menambah padding di sini di headernya supaya tidak terlalu mepet. Kita save. Nah, karena setelah ditambah padding, jadi tulisan list produknya ini tidak terlalu menempel dengan tabelnya. Baik, jadi untuk list produknya tampilannya mungkin seperti ini saja. Kemudian kita akan memperbaiki tampilan dari detail produk ini. Tampilannya untuk menampilkan detail produknya ini saya akan menggunakan tabel juga. Jadi detail.php. Saya akan menekan border juga. Ada tabelnya. Ya, benar. Kita save dulu. Klik. Tabelnya sudah ada ya. Dan sudah ada bordernya. Kemudian tampilannya saya mungkin akan menggunakan ini, tampilan tabel dot ini. Tampilannya nanti akan jadi seperti ini. Warna dari tabelnya berubah menjadi warna hitam atau dark. Kemudian mungkin di sini akan saya tambahkan paddingnya juga. Sini. Jadi begini tampilannya setelah saya tambahkan paddingnya. Jadi ada jarak antara headernya ini, teksnya ini dengan tabelnya. Kemudian mungkin ini line centernya bisa aja. Ya, mungkin untuk tampilannya seperti ini saja. Setelah saya menghilangkan line centernya, teks dari header tulisan detail produk aniset sirupnya ini jadi ke kiri. Kita tes yang lain, detail produk cang.
Kanker organik ya. Ya, mungkin sekian saja tampilannya yang saya buat ini. Tampilan websitenya dengan menggunakan database Nwin. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton dan selamat malam.